Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Nurzakia dari kelas G1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir atau form. Pengertian formulir atau form. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi formulir. Formulir disebut juga dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh dari formulir itu sendiri: 1. Formulir faktur penjualan, 2. Formulir jurnal, dan 3. Formulir rekening buku besar. Contoh jurnal penerimaan kas terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit yang terdiri dari kas dan potongan penjualan, kredit yang terdiri dari piutang, penjualan, dan akun lainnya. Contoh dari jurnal pengeluaran kas terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit yang terdiri dari utang pembelian, akun lainnya, kredit yang terdiri dari kas dan potongan pembelian. Contoh jurnal khusus penjualan terdiri dari tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, jumlah yang terdiri dari piutang debit, dan penjualan kredit. Jenis-jenis formulir. 1. Formulir satu set adalah formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. 2. Formulir continuous berbentuk beberapa lembar dibatasi performasi dapat disobek bila diperlukan, contoh printer komputer. 3. Formulir tanpa karbon beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas dan karbon, contohnya tiket pesawat. 4. Formulir dengan tinta magnetis dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. 5. Formulir option karakter region atau ORC dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis, tidak ditransfer ke komputer. Penggolongan formulir menurut sumbernya. Ada 3. 1. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh kartu jam kerja, memo, kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. 2. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. 3. Formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembelian, rekening, koran bank, dan lain-lain. Formulir menurut tujuan penggunaannya. 1. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. 2. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. 1. Pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus perlu dibuat beberapa formulir. Contohnya faktur penjualan tunai dibuat rangkap. 2. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. 4. Unsur intern cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur intern cek. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan perlu nama, alamat, logo, tujuan untuk memudahkan identifikasi formulir tersebut bagi perusahaan penerima. 6. Nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut. Misal, formulir bukti permintaan barang dari gudang. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. 8. Formulir besar. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut, baik bagi tepi sebelah kiri maupun tepi kanan.
9. Pencetakan garis pada formulir. Digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulis tangan. 10. Mencantumkan nomor urut cetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda betul atau salah, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi akan dikumpulkan dengan formulir, dapat ditemukan terlebih dahulu untuk menghemat waktu pengisian. 12. Formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusan. Karbon lebih dari satu kali pakai, karbon sekali pakai, dan kertas tanpa karbon. 13. Pembagian zona. Formulir dibagi berdasarkan blok 2 yang logis yang berisi data yang sering terkait. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.